Ini seorang bertanya, ar-rajulu yuhibbul qauma wala mayalhaq bihim. Ya Rasul, ya seseorang itu kan ya mencintai yang dicintai, mencintai suatu kaum, ya, mencintai suatu kaum, ya. Seorang yang mencintai suatu kaum atau mencintai seorang ulama atau seorang yang soleh, ya. Walama, ya. Padahal dia tidak mampu yalhaq bihim, untuk mengejar amal-amal mereka. Itu gimana? Kita kan misalnya mencintai Rasul, tapi kita tidak bisa mensejajarkan amalnya. Betul, ya, betul. Bagaimana nih ya Rasul? Kita ini kan ingin bersama dengan Rasul kita, bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan para ulama, bersama dengan para sahabat, ya. Kita kan begitu kan inginnya kita. Kita nggak ingin kan dengan orang yang masuk neraka, kan nggak ingin kan, ya. Jangan sampai, ya, mudah-mudahan, ya, amin ya Allah. Nah, kita ingin bersama dengan kekasih kita, dengan yang kita cintai. Sedangkan amal-amal kita amal-amal kita nggak sanggup seperti mereka. Standar lah ya, standar awam. Standar orang-orang. Gimana nih, gitu kan? Pertanyaan seperti ini. Ya. Maka Rasulullah menjawab, al-mar'u man ahabba. Sama aja ya. Ya. Terus ya. Seorang itu, ya, bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Tapi konsekuensinya gini masalahnya. Kalau kita mencintai seseorang, misalnya mencintai manusia, kita mau nggak melakukan sesuatu apa yang dia inginkan? Pasti mau. Nah, konsekuensinya kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka mengikuti perintahnya. Dan menjauhi larangannya, mengikuti sunnahnya. Bagaimana kita tidak mengikuti sunnahnya, mengikuti perintah Allah dan Rasul, pengen sama mereka? Nah, itu atau merasa cinta. Gitu kan? Maka usahakan. Iya. Maksudnya adalah kita berusaha dulu. Amalan-amalan kita, ya, mengikuti mereka. Tapi nggak mungkin sama mereka, dan Allah melihat kita, kemampuan kita, melihat sampai di mana kita, kesungguhan kita untuk mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya, mengikuti larangannya, menjauhi larangannya. Nah, ini kita akan dinilai oleh Allah. Nah, nilainya itu kalau misalnya memang dia sungguh-sungguh dan berusaha, setiap hari ada peningkatan terus-menerus dari diri dia. Lihatannya, maka kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Bukan hanya sholawatan aja gitu loh. Kita mencintai Rasul, sholawatan. Boleh sholawatan, nggak ada masalah sholawatan. Tapi apa pedoman yang menjadi pedoman kita? Rasulullah memerintahkan kita mengikuti kitabullah dan sunnahnya. Itu yang penting. Ya, bukan hanya sholawatnya saja, tapi mengikuti apa perintahnya Rasul. Ya, karena perintahnya Rasul juga perintahnya Allah, dan menjauhi segala larangannya. Ini konsekuensi orang yang mencintai. Benar nggak? Insya Allah bisa sejajar ya. Insya Allah. Karena kita kan manusia biasa. Kita gini contoh. Ya, contoh gini. Rasulullah sholatnya, tahu kan sholatnya, sholat malamnya sampai bengkak. Dia yang sudah diampuni oleh Allah segala dosanya. Sudah maksum ibaratnya. Kalaupun salah langsung diingatkan oleh Allah. Ya kan? Nah, ibadahnya seperti itu. Kita sanggup seperti dia? Nggak ada. Ibnu Umar juga menyatakan, saya sendiri berusaha mengikuti Rasulullah, nggak sanggup seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bayangkan, ya. Nah, tapi kita berupaya kita ini berusaha karena kita mencintai Rasulullah. Nah, cobalah ikuti apa yang dia perintahkan. Ya, kalau mungkin sholat tahajudnya dia pakai surat yang panjang-panjang itu, ya kita paling nggak surat bertahap kita tingkatkan, gitu loh. Dikit-dikit dari ayat pendek, paling nggak bangun dulu sholat malam gitu. Kan susah tuh bangun sholat malam. Makanya kita bangun itu cuma kencing doang kan. Padahal pipis itu teguran buat bener. Pipis itu sebenarnya kenapa sih nggak? Apa susahnya? Habis pipis kita wudhu, sholat 2 rakaat, silakan. Udah hebat banget itu. Cuma setan kita udah dikencingin sama setan. Mata kita udah berat. Ya dikencingin. Nah itu ya, makanya usahakan lah ya, kita berusaha mengikuti semua apa yang kita. Ini tuh konsekuensi dari orang yang mencintai, ya, mencintai seperti itu. Ya. Kemudian hadis wa'an Anas dari Anasin, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Anna A'rabiyan itu Arab Badui, ya. Sesungguhnya Arab Badui, ya, qala bertanya Rasulillah kepada Rasulullah, ya.
bertanya kepada Rasulullah, seorang Arab Badui nih, Arab Badui ya, Arab pedalaman. Ya, mereka berkabilah suku-suku yang penyendiri lah seperti itu. Nah, bertanya kepada Nabi ya, mata sa'ah, kapan ya Rasul waktunya kiamat? Dia bertanya nih, kapan waktunya kiamat? Seorang Arab Badui. Ya. Hah? Jawaban Rasul cerdas kan? Cerdas banget. Qala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, ma a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menuju ke sana? Wah, jauh cerdas. Kamu telah persiapkan apa? Nabi. Kapan nanyanya? Kapan namanya? Gak usah nanya kiamat. Apa yang kita persiapkan untuk menuju ke sana? Diplomatis itu. Makanya kalau ditanya orang, kapan waktunya kiamat? Ya, itu kita udah meninggal dulu. Nah, sebelum meninggal itu, apa yang telah kita persiapkan? Karena waktu itu dekat loh. Kita nggak tahu umur kita itu kapan, berapa tahun, ya. Nggak ada yang tahu. Ya, apa yang telah kita persiapkan? Kalau kita meninggal saat ini udah siap belum? Dan nggak ada orang yang siap untuk meninggal. Ada orang yang siap untuk meninggal? Nggak ada. Minimal rasakan ngeriannya aja Nah, ada ya, kalau sekiranya. Makanya yuk persiapkan dari sekarang. Rasa takutnya. Ya, persiapkan dari sekarang. Amal apa yang sudah kita persiapkan untuk di akhirat nanti? Jadi Karena andalan. akhirat ya, yang panjang itu di akhirat bukan Kita sekarang. andelin nih, apa Betul. nih? Dan amal ini coba kita buat amalan yang kita meninggal dunia, amal itu terus menerus mengalir. Itu harus kita pikirin sekarang nih. Iya, benar. Apa? Iya. Kayak Pak Haji ngajarin anak-anak Iqra. Itu. Iya, benar. Satu hurufnya dia bisa dan dia nanti bisa baca Quran. Setiap dia baca dan kemudian dia mengajarkan anak ini mengajarkan yang lain, itu pahalanya ngalir terus menerus. Makanya senang saya, cinta benar. Jadi ada upaya kalau kita nggak punya uang untuk sedekah, ya kita beramal. Sedekah juga ya. Amal banyak kok. Ya kita udah bicara ya amalan itu banyak ya, bukan hanya dengan uang. Ya, kita nggak punya uang, kita dengan tenaga, nggak punya tenaga, kita punya waktu luang seperti ini. Urusan dunia mah capek. Pemikiran ya. Bisa Pak Ustaz? Ya. Dengan pemikiran. Ya, 15 tahun saya kerja, ya, ketika saya pulang capek doang, saya kok begini aja ya hidup ya. Kok nggak ada manfaatnya? Saya disekolahkan oleh ayah saya, dipesantrenin untuk apa coba? Saya disekolahin, dipesantrenin, ya. Kemudian Sempat kuliah sempat kuliah juga sampai tertinggi, maksudnya sampai S2 bisa sama antum sama Bukan S3, Ustaz. S2 anak. menjelang. Nah, S3 Belum. insya Allah ya diusahakan. Udah S3, Ustaz. Nah, S2 anak, tapi ambil gelarnya 2 ya. Itu yang di Roja siapa tuh? Oh, Siapa namanya? Ustadz Firanda. Iya, Firanda Anas yang dia. Kalau dia tuh di Medina University ya. Nah, Firanda Ekonominya ya. bagus itu. nah Masih ya, muda ya? ya, masih muda. Beliau masih muda, di bawah saya berapa tahun lah ya. Oh, Masih lebih muda masih dia? muda, masih muda Ustadz Firanda itu belum sampai 40 kayaknya. Masih muda beliau. Tapi udah kayaknya dewasa ya. Ya. Dewasa. Kebanyakan kalau tamat-tamatan Saudi itu kan mereka dari S1 lanjut S2, S3 karena mereka beasiswa kan. Kalau di Saudi itu Nggak kerja dulu. iya, digaji mereka malah. Langsung. Digaji. Jadi mereka bisa bawa istri anaknya. Jadi anak istrinya besar di sana. Wah. Ya, jadi enak mereka dibiayain. Jadi malah kalau menikah diberi gitu. Santunan. Diberi santunan, dibiayain Kaya mereka. lah. Ya. Jadi kalau di sana kalau misal uang saku dikasih ketika orang dipapras, orang mapras ya, kalau mapras di sana kalau orang dipapras, kalau santri-santri baru atau mahasiswa baru biasanya kan digojlok ya, tahu kan? Kalau di sana dikasih kitab, dikasih tempat misalnya untuk diarahkan yang baik gitu. Antum beliin kitab nih, beliin kitab banyak, kitab-kitab yang luar biasa bagusnya, kitab-kitab seperti ini ya, untuk bekal dia. Jadi kalau di sana insya Allah kalau misal seorang mahasiswa di sana, wah pokoknya terjamin lah hidupnya. Karena dibiayai oleh ini. Tapi lumayan kalau antum di Lipia juga sudah gratis sebenarnya, di Lipia ya. Di Pasar Minggu sana ya. Antum kalau misalnya bisa menyekolahkan anak di Lipia itu Universitas Muhammad bin Saud. Jadi Muhammad bin Saud tapi filial cabangnya di Indonesia. Jadi ijazahnya 2, ijazah sekarang dia karena diakui juga oleh nasional, ijazah dari Saudi Arabia dan ijazah dari Indonesia. Dari Indonesia gelarnya BA, dari sana gelarnya LC. Ya, paham ya? Jadi kalau antum bisa ini luar biasa ya.
nanti bisa keluar ke sana, kalau bisa anak-anak kita lah ya. Cuma kalau perempuan nggak bisa ke Saudi Arabia, bisanya ke Al Azhar University. Karena kalau di sana perlu mahram, ya. Kalau di sana perlu mahram. Jadi kalau perempuan nggak bisa, tapi kalau laki-laki sangat bisa. Kalau laki-laki sangat bisa. Dapat jodoh yang dari Arab? Oh, Ada. banyak. Karena orang-orang Arab itu senang dengan orang-orang yang penuntut ilmu. Ya biasanya mahar orang-orang wanita Arab tuh mahal ya, mahal. Tapi kalau dia penuntut ilmu, hafal Quran, itu orang tuanya senang. Mereka yang biayain. Ya, mereka yang biayain. Kalau dia penghafal Quran. Jadi mereka suka dengan para mahasiswa-mahasiswa. Jadi kan istrinya nanti dibimbing ya. Oh iya, mereka senang karena jadi keturunannya jadi keturunan baik-baik, keturunan bagus. Makanya kemarin kita mengatakan kita harus mencari keturunan yang baik. Minimal ya kalau kita udah punya anak, carilah pasangan anak kita yang baik. Makanya usahakan ke pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita, ya, pendidikan yang terbaik. Yang kita mampu ya. Saya masih mampu nih kayak sekolahin ke tahfidz Quran. Usahakan tahfidz Quran gitu ya. Kalau Pak Haji mungkin cucu, gimana cucu diarahkan ya, mungkin kalau anak kan sudah nih, cucunya yuk ke tahfidz Quran gitu, itu diusahakan. Kenapa? Dia akan memahkotoi kita. Kalau dia hafal Quran, anak kita akan memahkotoi kita dan mengajak kita ke surga. Mengajak kita ke surga. Itu loh anak-anak yang penghafal Al-Quran. Itu termasuk amal soleh. Firanda tuh istrinya orang mana? Walau alam saya nggak tahu. Kalau istri kan masalah Pribadi ya. masalah pribadi, jarang. Bukan artis kan. Kalau artis tahu siapa istrinya. Kalau ini jarang. Kecuali kalau misalnya emang sesuatu ya. Kalau misalnya orang beriman, mereka jarang ya menghukum istrinya. Oke, kita lanjut. Ya, dikatakan di sini apa yang telah kamu persiapkan? Qala, kata Arabiyun, hubballah, ya, aku mencintai Allah wa rasulihi dan rasulnya. Aku mencintai Allah dan rasulnya. Ya. Kemudian Rasul berkata, anta ma'aman ahbaita. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya. Itu orang Arabian pemahamannya harus pelan-pelan ya, bukan orang yang bukan penuntut ilmu ya. Ya kamu bersama dengan orang yang kamu cintai selama kamu mencintai Allah dan Rasulnya dan berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh mereka. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza, dan hadis ini yang dicantumkan oleh Imam Nawawi lafdun Muslim. Lafadznya lafadz Imam Muslim. Paham? Oke. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain lahuma dari keduanya. Dari siapa keduanya? Dari Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari keduanya ya. Jadi riwayat yang lain dari keduanya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'adatu ya. Ya. Laha, aku tidak mempersiapkan ya, laha ya, tentang itu, tentang persiapan itu, min kasirin ya, yang banyak, kata Arab Badui ya, seperti saumin wala sholatin. Jadi dia nggak banyak saum, saya nggak banyak ya, saum mungkin saumnya dia saumnya puasa Ramadan, dia tetap ya puasa Ramadan, terus saumnya mungkin Senin Kamis tapi juga jarang gitu, mungkin bisa jadi nggak rutin gitu ya. Saya tidak banyak mempersiapkan bekal untuk ke sana, tapi saya puasa, gak banyak puasa, kata dia. Ya, wala sholat, dan gak banyak sholat. Maksudnya bukan sholat fardu ya, sholat sunnah. Dia sholat sunnah, tapi gak begitu banyak gitu ya. Seadanya gitu ya. Kemudian wala sodakotin, dan juga tidak bersodakoh banyak. Bukan berarti tidak bersodakoh kan? Apapun namanya sodakoh, tapi maksud sodakohnya gak terlalu banyak. Ya. Walakini, akan tetapi uhibullah wa rasulih, aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dia berusaha menghindari yang namanya maksiat. Mencintai Allah dan Rasul, maksiat ikut. Jangan. Katanya mencintai Allah dan Rasulnya, duduk-duduk nongkrong di jalan. Padahal Rasulullah melarang kita nongkrong di jalan. Nongkrong ya, nongkrong yang ada guna. Nah itu di pinggir jalan, tempat orang lewat, kita nongkrong di situ, ketawa hahihi. Nah itu nggak diperbolehkan, sunnahnya dilarang kita.